Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan permutasi ataupun kombinasi. Kemudian kita akan bahas soal tentang penyusunan angka atau huruf yang sering keluar pada soal soal-soal ujian masuk perguruan tinggi negeri, dan soal-soal ujian masuk ikatan kedinasan lainnya pada mata pelajaran matematika dasar. Nah, kita mulai saja soal yang pertama. Soal yang pertama, dari 10 orang siswa yang terdiri dari 5 orang siswa perempuan dan 5 orang siswa laki-laki, akan dipilih 5 orang secara acak untuk mengikuti kegiatan bakti sosial di desa terdekat. Banyak cara yang memungkinkan terpilihnya 2 orang siswa laki-laki dan 3 orang siswa perempuan adalah. Nah, pada soal ini ditentukan, yang ditanya itu ditentukan berapa banyak cara memilih siswa laki-laki dan siswa perempuan. Artinya ini tetap secara acak, tapi yang ditanya itu ada syaratnya. Syaratnya di sini berapa kemungkinan terpilihnya 2 orang siswa laki-laki dan 3 orang siswa perempuan. Jadi ada 10 siswa itu terdiri dari 5 laki-laki, 5 perempuan. Kemudian dari 10 itu akan dipilih 5 orang, ya, 5 orang secara acak. Namun yang ditanya ada syaratnya, 2 orang siswa laki-laki dan 3 orang siswa perempuan. Nah, untuk menentukan berapa banyak cara memilihnya, kita tentukan dulu yang pertama, kombinasi atau permutasi dulu kasus ini. Dan misalnya yang mengikuti bakti sosial adalah A dan B. Kemudian kita ganti informasinya, yang mengikuti kegiatan bakti sosial adalah B dan A. Nah, kalau soal seperti ini, otomatis saat orang mendengarnya, mereka tidak akan bingung. Mereka walaupun diubah posisinya, mereka akan tahu kalau yang mengikuti itu A dan B ataupun B dan A, walaupun diubah posisi informasinya. Nah, saat tidak mengalami perubahan warna seperti pengubahan makna seperti ini, maka soal ini diselesaikan dengan menggunakan rumus kombinasi. Dan untuk kombinasi ini, kombinasinya karena di sini ada syarat. Nah, perhatikan 2 orang siswa laki-laki dan 3 orang siswa perempuan. Jadi kombinasinya tidak kombinasi seluruhnya. Karena ada syarat, dia memilih 2 orang siswa laki-laki, berarti 2 orang siswa laki-laki dari 5 orang yang ada. Tadi kan 5 orang siswa laki-laki, dipilih 2, jadi R-nya itu 2. Kemudian dikali kombinasi dari 3 orang siswa perempuan dari seluruh siswa perempuan yang ada, sementara seluruh siswa perempuan itu jumlahnya 5. Jadi kombinasinya 25 dikali dengan kombinasi 35. Nah, aturan kombinasi ikuti saja rumusnya. Ini 5 faktorial dibagi, ini R faktorialnya 2 faktorial, sedangkan yang untuk yang sebelah sini ini 3 faktorial. Ini 5 kurang 2, ini 5 kurang 3 faktorial. Nah, ini penjabarannya 5 faktorial dibagi 2 faktorial 3 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 3 faktorial 2 faktorial. Nah, ambil angka terbesar pada penyebut, baru kita uraikan. Ini 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini penguraian 2 faktorialnya, 2 kali 1 kali 3 faktorial. Nah, ini 3 faktorial dikali 2 kali 1. Nah, ini hasilnya. Ini bisa dicoret ya, 3 faktorial, 3 faktorial. Ini 3 faktorial, 3 faktorial. Tinggal 5 kali 4, 20 bagi 2, 10. 5 kali 4, 20 bagi 2, 10. 10 kali 10 ada 100 cara. Nah, itu untuk soal nomor 1. Kemudian
Soal nomor 2, di dalam sebuah keranjang terdapat 5 bola merah dan 5 bola putih. Dari dalam keranjang akan dipilih 2 bola secara acak. Banyak cara memilih kedua bola tersebut adalah, nah, untuk bola pun kita tentukan dulu apakah dia termasuk dalam kasus permutasi atau kasus kombinasi. Nah, di sini bola informasi pertamanya, seorang anak membawa bola merah dan bola putih. Nah, informasi keduanya, seorang anak membawa bola putih dan bola merah. Nah, kalau kasusnya seperti ini, saat ditukar posisinya, ditukar posisi dalam sebuah informasi tidak mengalami perubahan makna atau arti, berarti dia termasuk ke dalam kasus kombinasi. Nah, bedanya sama soal yang pertama tadi, di sini hanya disebutkan dipilih 2 bola secara acak. Dipilih 2 bola secara acak, tidak disebutkan apakah dia merah, apakah dia putih. Berarti secara acak, berarti secara boleh merah, boleh putih, boleh merah, putih, seperti itu. Nah, banyak cara memilih kedua bola tersebut. Kalau kasusnya seperti ini, berarti tidak kita pecah-pecah seperti yang tadi. Nah, di sini langsung saja total. Nah, ini kombinasi Rn. N ini adalah total seluruh bola. Di sini ada 5 bola merah dan 5 bola putih dalam keranjang itu. 5 tambah 5, 10. Berarti N-nya ada 10. Dipilih 2. Berarti 2 dari 10. Kita masukkan ke dalam rumus. 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 10 kurang 2 faktorial. 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 faktorial. Nah, di sini yang kita uraikan 2 faktorial karena 8 faktorial adalah bilangan terbesar pada penyebut. 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi, ini penguraian dari 2 faktorial dikali 8 faktorial. Ini bisa dicoret, 8 faktorial bagi 8 faktorial itu 1. 10 kali 9, 90 dibagi 2, 45. Jadi banyak cara mengambil bola tersebut, ada 45 cara. Nah, kemudian kita lanjut pada contoh soal penyusunan angka dan huruf. Nah, ini ada sedikit perbedaan untuk penyusunan angka dan huruf. Yang pertama, untuk angka jelas itu permutasi ya. Permutasi, boleh memakai permutasi. Tapi untuk soal yang punya beberapa syarat, itu lebih cepat dan lebih sederhana dengan cara menggunakan kotak. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita bahas. Contoh soal nomor 1. Dari angka-angka berikut 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 akan disusun 3 angka berlainan. Nah, di sini ada kata berlainan. Banyak cara menyusun angka-angka tersebut adalah, misalnya 3 angka berlainan itu adalah 1, 2, 3, 123. Jadi nggak boleh diulang lagi, misalnya 1, 1, 2, 112, itu nggak boleh diulang lagi. Kalau ada kata-kata berlainan, itu artinya misalnya 435. Jadi tidak boleh kita ulang 445, itu tidak boleh karena ada kata-kata berlainan. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa banyak angka yang bisa tersusun? Nah, caranya, cara biasa pakai permutasi. Permutasinya ini rumusnya. Kemudian yang akan dipilih itu, yang akan disusun itu 3 angka dari total seluruh angka. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 angka. Ada totalnya 6 angka, berarti 3 dari 6. Permutasi 3 dari 6, 6 faktorial dibagi 6 kurang 3 faktorial. Itu hasilnya sama dengan 120 cara. Jadi ada
120 susunan yang memungkinkan. Itu artinya. Kemudian lanjut cara berikutnya dengan cara menggunakan kotak seperti ini. Angka-angka yang tersedia tadi ada 6 angka. Nah, kita buat kotak pertama karena dia 3 angka yang disusun, berarti mulai dari ratusan, puluhan, satuan. Kalau 4 angka berarti mulai dari ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Kalau 2 angka, puluhan, satuan. Nah, di sini karena ada 3 angka, kita buat 3 kotak, ratusan, puluhan, satuan. Nah, yang pertama kita isi ratusan dulu. Ratusan yang boleh menempati semua angka di tempat ratusan itu boleh semua angka. Berarti total angkanya ada 6. Nah, di tempat ratusan 6. Kemudian ini puluhan, kenapa 5? Karena di sini sudah diisi 1, 6 kurang 1, 5. Kemudian pada kotak satuan, kenapa 4? Di sini diisi 1, udah terisi, berarti hilang 1, di sini hilang 1, terisi, tinggal 4. 6 kurang 1 kurang 1, tinggal 4. Kenapa berkurang 1? Karena itu tadi, angkanya berlainan, berarti dia tidak boleh diulang. Jadi kita isi dulu kotak ratusan 6, otomatis berkurang 1 angka yang sudah diisi di tempat ratusan. Di sini 5 angka yang tersedia. Kemudian di sini tinggal 4 angka yang tersedia. Kemudian dikalikan saja. 6 kali 5 kali 4. Itu totalnya 120 cara. Jadi untuk soal yang seperti ini, itu bisa pakai permutasi ataupun pakai cara berkotak. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya, dari angka 1, 2, 3, 4, dan 7 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Ingat, angkanya berbeda. Banyak bilangan berbeda yang dapat dibentuk dengan nilai masing-masing kurang dari 400. Nah, di sini ada syarat lagi. Nilainya kurang dari 400. Kalau seperti ini, cara yang paling sederhana adalah dengan menggunakan kotak. Karena saat menggunakan permutasi, kita harus pertimbangkan syarat kurang dari 400. Jadi ada beberapa kali permutasi. Nah, untuk lebih cepat dan sangat umum digunakan orang adalah dengan cara berkotak. Seperti tadi. Nah, ini angka yang tersedia itu 5 angka. 1, 2, 3, 4. Ada 5 angka. Total angkanya ada 5. Kemudian syaratnya itu dia berbeda nilainya. Kemudian kurang dari 400. Kurang dari 400. Kita cari dulu. Berarti 400. Angka-angka yang perlu diperhatikan itu adalah angka-angka yang memenuhi syarat untuk menempati tempat ratusan. Nah, di sini yang memenuhi syarat untuk tempat ratusan itu hanyalah angka 1, 2, 3. Kenapa 1, 2, 3? Kenapa angka 4 dan 7 tidak masuk? Karena saat angka 4 di posisi ratusan berarti nilainya 400-an. Kalau angka 7 diletakkan di posisi ratusan berarti nilainya 700-an. Jadi tidak memenuhi syarat kurang dari 400. Sementara syaratnya kurang dari 400. Jadi yang memenuhi angka untuk menempati ratusan itu angka 1, angka 2, dan angka 3. Totalnya ada 3 angka. Ini total angka ya, bukan angka 3 ya. Total angka ini angka 1, angka 2, angka 3. Totalnya ada 3 angka. Kita buat kotaknya. Ratusan, puluhan, satuan. Nah, kita isi ratusannya 3. Kemudian puluhan 4. Kenapa puluhan 4? Kita isi 4. Karena ini kan tadi 5 totalnya. Ini sudah terisi 1. Karena saat kita mengisi kotak ini sudah terisi 1 dan tidak boleh berulang karena angkanya berbeda. Jadi di sini 4, kemudian tinggal di satuan 3. Kenapa 3? Di sini terisi 1, di sini terisi 1, tinggal 3 jadinya.
Langsung kita kalikan 3 kali 4 kali 3. Itu hasilnya 36 cara. Nah, boleh nanti yang pertama ya, kita isi ini 3, kemudian ini 4, ini langsung 3. Tanpa penjabaran pun tidak masalah sebenarnya, asalkan memang paham konsepnya. Nah, untuk lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Dari angka-angka berikut, dari angka-angka berikut, angka 3, 4, 5, 6, dan 7 akan dibuat bilangan terdiri dari 4 angka berlainan. Banyak bilangan kurang dari 6.000. Sama seperti tadi angkanya berlainan, cuman ini jumlahnya 4 dan syaratnya di sini kurang dari 6.000. Angka yang tersedia itu ada 5 angka, 3, 4, 5, 6, 7. Ada totalnya 5 angka. Kemudian syaratnya angkanya berlainan dan nilainya kurang dari 6.000. Nah, karena nilainya kurang dari 6.000, otomatis yang harus kita cari tahu adalah angka-angka yang memenuhi tempat ribuan. Nah, ini tempat ribuan. 3, 4, 5 itu angka yang memenuhi. Kenapa 6 dan 7 tidak masuk? Karena kalau 6 di tempat ribuan berarti nilainya 6.000 sekian. Kalau 7 di tempat ribuan berarti nilainya 7.000 sekian. Dan ini tidak memenuhi syarat nilai kurang dari 6.000. Jadi karena 3, 4, 5 total angkanya ada 3 angka yang memenuhi tempat ribuan. Nah, ini tadi. Ini 3 angka di tempat ribuan. Di ratusan tinggal 4 angka. Kenapa 4 angka? Tadi totalnya 5. Kita isi ribuan terisi 1, tinggal 4. Kemudian untuk puluhan terisi pula 1 di sini, tinggal 3. Untuk satuan ini terisi 1, tadi totalnya 5. 5 kurang 1 di sini, kurang 1, tinggal 2. Jadi perkaliannya 3 kali 4 kali 3 kali 2. Itu totalnya 72 cara. Nah, kemudian lanjut kita bahas lagi. Soal nomor 4. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan disusun 2 angka yang boleh berulang. Banyak cara menyusun bilangan tersebut adalah, nah di sini kasusnya angkanya boleh berulang. Misalnya angka 5 di tempat puluhan, kemudian 5 lagi di tempat satuan, itu boleh. 6 di tempat puluhan, 6 di tempat satuan itu boleh, karena tidak ada syarat berlainan. Jadi banyak susunan yang mungkin itu. Ini angka yang tersedia seluruhnya ada 6 angka. 6 angka. Syaratnya boleh berulang. Ini puluhan, satuan, kenapa 2 kotak? Karena hanya ada 2 angka yang disusun. Ini 6. Dan di satuan pun tetap 6 karena dia boleh berulang. Berarti 6 kali 6. Kalau 3 angka, penyusunan 3 angka, berarti ini ratusan, puluhan, satuan, berarti 6 kali 6 kali 6. Tapi karena ini cuma 2 angka, berarti 6 kali 6 ada 36 cara menyusun angka. Nah, itu untuk tipe soal yang boleh berulang. Kemudian, nah ini soalnya, banyak bilangan genap yang terdiri dari 3 angka berbeda yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah. Nah, di sini yang ditanya adalah bilangan genap. Ingat, bilangan genap ataupun ganjil itu dilihat dari angka paling belakang atau satuan. Misalnya
55. Itu ganjil. Dari mana tahu ganjil? Karena angka 5 di belakangnya. Beda sama 56. Kenapa tahu genap? Karena angka di belakangnya itu genap, 6. Nah, makanya di sini yang harus kita isi dulu kotaknya adalah kotak satuan. Nah, angka yang memenuhi untuk tempat satuan dulu yang kita cari. Angka 2, angka 4, dan angka 6. Karena hanya itu yang bisa dibagi 2. Nah, 2, 4, 6 itu totalnya 3 angka. Kita isi dulu tempat satuan. Ya, kemudian lanjut. Tadi tempat satuan sudah terisi. Kita isi ratusan. Tadi kan ada 7 angka nih, 7 angka. Terisi 1. Di sini udah diisi 1, tinggal di sini 6. Baru kita isi tempat puluhan. Jadi yang terakhir terisi itu tempat puluhan, yaitu 5. Karena di sini terisi 1, di sini terisi 1, tinggal 5. Jadi di sini untuk kasus soal yang seperti ini ada genap ataupun ganjil. Yang pertama diisi kotaknya adalah kotak satuan, karena nilai paling belakang atau angka paling belakang adalah penentu sebuah bilangan itu genap atau ganjil, seperti itu. Nah, ini berarti perkaliannya 6 kali 5 kali 3, hasilnya 90 susunan atau 90 cara menyusun angka. Nah, seperti itu untuk penyusunan angka. Jadi ada beberapa tipe soal dalam menyusun angka. Kemudian untuk penyusunan huruf-huruf seperti soal berikut. Soal terakhir, tentukan banyak cara menyusun huruf dari huruf-huruf berikut. Nah, kalau ada yang seperti ini, cara-cara menyusun huruf MA, matematika. Yang seperti ini cara menyusun huruf yang ada sama-sama hurufnya, itu kita gunakan rumus permutasi berulang. Nah, permutasi berulang itu permutasi yang faktor-faktornya ada sama. Caranya, total hurufnya itu ada 10, ini 10. Kemudian kita tentukan huruf-huruf yang sama. M ada 2, T ada 2, A ada 3. Kemudian cara menyusun hurufnya, total seluruh hurufnya di atas 10 faktorial dibagi huruf-huruf yang sama. Ini 2 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Kemudian di sini kita uraikan. Ini hasilnya 151.200 cara. Nah, soal seperti ini jarang keluar pada soal UN ataupun ujian masuk perguruan tinggi, tapi sering keluar pada ujian semester biasanya. Nah, soal seperti ini, rumus seperti ini pun berlaku pada penyusunan buku. Misalnya akan disusun buku matematika, ekonomi, kimia. Jadi nanti ada 3 buku matematika, 2 buku ekonomi, 5 buku kimia. Sama sistemnya seperti ini. Jadi akan ada juga soal-soal seperti ini, tapi tidak penyusunan huruf lagi. Biasanya ada soal penyusunan buku, penyusunan benda-benda lain yang ada sama-sama sejenis seperti itu. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Semoga dengan pembahasan soal-soal ini bisa lebih dimengerti lagi konsep dasar tentang permutasi dan kombinasi. Artinya ilmu-ilmu dasar pengantar menuju ilmu peluang yang sebenarnya yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Dan salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.